Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini untuk melihat anak kita, kakak kita ya, kakak Raka untuk mempresentasikan hasil kerja kerasnya selama udah 1 bulan belum Raka? Udah 1 bulan belum? 2. Oh udah 2 bulan. Oh iya, kerja kerasnya selama 2 bulan ini yang alhamdulillah Raka ini rajin banget bimbingan ya bunda ya. Iya, nungguin saya sampai jam 4, terus juga sering ngechat juga, alhamdulillah rajin bimbingannya ya. Semoga hasilnya juga sesuai dengan kerja keras kita ya Raka ya. Amin. Oke. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan yang besar kita Muhammad SAW, keluarganya serta sahabat-sahabatnya dan pengikutnya ya. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu ya, kita langsung saja kita simak penampilan dari anak kita, kakak kita Raka dalam judulnya apa Raka? Kajian gaya bahasa Majas dalam buku antologi puisi rumah karya 10 Agram. Waduh, mana nih 10 Granada dulu? Ada nggak? Oh iya, Askar. Tulisan kali, oh Zaki juga ya. Tulisan kalian sudah dianalisis oleh Kak Raka ya. Waktu presentasinya 15 menit ya Raka ya. Nanti sesi tanya jawabnya sama penguji kita Mas Desti itu 15 menit juga. Nanti teman-teman semua, para penonton boleh bertanya kepada Kak Raka ya. Ngapa kok jelek sih hasil analisisnya gitu ya saya? Boleh ya. Kita tanyakan kepada saat ini Kak Raka sudah menjadi ahlinya ya di penulisan ini. Ayah bunda juga nanti akan dikasih kesempatan untuk bertanya. Baik Raka, silakan. Ya, terima kasih Bu Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk ayah bunda dan terima kasih juga buat Bu Dani atas bimbingannya selama ini. Terima kasih Miss Desti sebagai penguji sudah hadir dan teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja keras saya selama 2 bulan ke belakang. Di sini saya meneliti buku antologi puisi punyanya angkatan Granada. Cuman saya ambil punya 10A ya, dengan judul bukunya Rumah. Kita ke bagian pertama dari bab 1 yaitu latar belakang. Jadi bahasa itu memiliki peran yang penting untuk sarana utama manusia menyampaikan perasaan, gagasan, atau pikiran. Dalam karya sastra bahasa itu jadi unsur yang penting, nggak hanya untuk menyampaikan, tidak hanya untuk sarana komunikasi, tapi juga untuk keindahan dan pendalaman makna dari yang disampaikan oleh si penulis gitu. Dalam penerapannya seringkali penyair, karena saya sering ngambil puisi, penulis dari puisi itu disebut penyair. Penyair seringkali memanfaatkan bahasa sebagai sarana untuk memperindah ungkapan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Lalu yang ingin saya teliti dari sini, saya rasa masih banyak siswa terutama ya yang kesulitan memahami isinya secara jelas gitu. Jadi kebanyakan tuh membaca puisi majas-majasnya itu ya udah dibaca aja, nggak mengerti betul apa makna dari makna kiasan itu gitu. Lalu untuk perumusan masalahnya, yang pertama, apakah puisi-puisi dalam antologi puisi rumah karya 10 Granada mengandung majas, personifikasi, paradoks, dan hiperbola? Dan yang kedua, apa makna yang terkandung dalam penggunaan majas-majas tersebut dalam buku antologi puisi rumah karya 10 Granada? Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengidentifikasi penggunaan majas, personifikasi, paradoks, dan hiperbola dalam buku antologi puisi rumah karya 10 Granada. Dan yang kedua, untuk mendeskripsikan makna yang terkandung dalam penggunaan majas, personifikasi, paradoks, dan hiperbola pada puisi-puisi dalam buku antologi puisi rumah karya 10 Granada. Lalu dari penelitian ini
diharapkan mendapat manfaat penelitian, yaitu yang pertama untuk teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara umum dan pemahaman mengenai kajian gaya bahasa khususnya majas dalam puisi. Selain itu, ini juga bisa menjadi tambahan referensi untuk kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia di kelas dan juga referensi bagi peneliti selanjutnya. Lalu untuk manfaat praktis bagi siswa, diharapkan dengan adanya penelitian ini membantu memahami isi puisi dengan lebih mudah. Lalu untuk guru bisa jadi bahan pelajaran dan bagi pembaca umum menambah wawasan umum tentang penggunaan dan peran gaya bahasa dalam puisi, dan terakhir untuk peneliti selanjutnya sebagai referensi penelitian sejenis. Lalu masuk ke bab 2-nya, yaitu tinjauan pustaka atau kajian teori. Di sini untuk pengertiannya, kalau yang saya ambil dari beberapa sumber, lalu saya jadikan satu kesimpulan, puisi itu adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan imajinatif untuk menyampaikan pengalaman, perasaan, dan gagasan pribadi. Lalu kalau untuk di sini Kosasih dalam Dian Andriana dan Sri Utami mengatakan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna. Lalu itu kan tadi pengertian dari puisi. Nah, sedangkan untuk gaya bahasa itu sendiri, gaya bahasa merupakan salah satu unsur yang penting dalam karya sastra. Dan di sini menurut Damayanti di tahun 2018, gaya bahasa merupakan salah satu unsur untuk membangun nilai keindahan dari sebuah bahasa, baik dari segi makna maupun keindahan bunyi. Lalu yang terakhir, di sini majas adalah bagian dari gaya bahasa yang bersifat biasa. Itu yang pengen saya kulik di situ, soalnya ternyata banyak yang mendefinisikan bahwa gaya bahasa itu adalah sinonim dari majas. Padahal di sini menurut Zaimar Oka menjelaskan bahwa sebenarnya majas itu termasuk ke dalam gaya bahasa. Jadi gaya bahasa itu lebih luas lah dibandingkan majas. Jadi majas itu masuk ke dalam gaya bahasa itu sendiri, bukan sebuah sinonim. Lalu di sini jenis majas yang saya teliti itu ada 3. Yang saya analisis ada 3. Yang pertama majas personifikasi. Majas personifikasi itu memberikan sifat manusia, sifat ya seperti manusia lah, tapi kepada benda mati, kepada hewan atau sesuatu yang sebenarnya abstrak gitu. Tujuannya itu supaya pembaca itu tuh lebih bisa dapat gambaran dan perasaannya itu lebih kena baca secara emosional gitu. Lalu yang kedua majas paradoks. Majas ini tuh dia memberikan pertentangan antara dua hal gitu, yang sebenarnya dua hal ini bertentangan tapi jadi satu kebenaran gitu dari ungkapannya. Lalu untuk tujuannya untuk mengunggah pemikiran pembaca dan memperkaya tafsiran makna. Yang terakhir, yang ketiga, majas hiperbola. Majas hiperbola itu menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan, ya bisa dibilang cukup lebay lah ya, memberi penekanannya. Itu tuh digunakan supaya lebih dramatis dan perasaan tuh lebih tersampaikan. Kenapa sih saya ngambil 3 aja? Karena supaya penelitian ini bisa lebih terfokus dan terarah dan mendalam. Karena setelah saya cari-cari sumber dari jurnal dan sebagainya, majas itu yang secara umum dibagi jadi 3. Ada ada pertentangan, ada pertautan, sama perbandingan. Sehingga saya itu ada 3. Dan itu totalnya itu ada sekitar 30-an majas. Nah, di 30-an majas itu ada lagi bawah-bawahnya lagi. Jadi terlalu banyak untuk saya teliti. Akhirnya saya ambil 3. Yang
Ini dikatakan deskriptif karena tujuannya untuk menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan data secara objektif sesuai dengan keadaan sebenarnya. Lalu dikatakan kualitatif karena tidak menggunakan perhitungan statistik, tapi saya menggunakan teori kebahasaan yang mendukung penelitian saya. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan teknik hermeneutik. Untuk apa itu hermeneutik? Menurut Hamidi dan dalam Dewi di 2020, teknik hermeneutik merupakan teknik baca, catat, dan simpulkan. Di sini saya menggunakan teknik tersebut dengan cara yang pertama baca. Baca itu saya baca keseluruhan puisi-puisinya, ada 16 puisi di dalam buku antologi puisi tersebut. Saya baca semuanya tanpa terkecuali. Lalu untuk catat, maksudnya saya catat kalimat-kalimat dari sekian banyak puisi itu yang mengandung majas yang ingin saya teliti. Dan terakhir simpulkan, yaitu saya simpulkan dari yang udah saya catat, yang udah saya dapat, saya kaitkan dengan masalah yang saya teliti dalam penelitian ini. Lalu untuk teknik analisis datanya, saya analisis isi. Analisis isi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kurang lebih mirip sama hermeneutik tadi itu. Jadi yang pertama identifikasi data. Saya telusuri tiap baris puisi untuk menemukan bagian yang terkandung majas yang ingin saya teliti di dalamnya. Lalu klasifikasi data yang ditemukan diklasifikasikan ke dalam 3 majas yang diteliti, yaitu personifikasi, paradoks, sama hiperbola. Lalu yang ketiga penafsiran makna. Dari majas-majas yang sudah saya temukan, saya analisis maknanya itu apa dan maksud penggunaannya itu apa. Yang terakhir saya menarik kesimpulan, yaitu dari 3 majas yang saya teliti, mana yang paling dominan beserta makna-maknanya yang terkandung di dalamnya. Lalu ini untuk hasilnya, tabel hasilnya. Di sini saya temuin personifikasi ada 10, hiperbola ada 9, dan paradoks ada 6. Jadi di sini terlihat majas yang paling banyak digunakan itu personifikasi. Dia muncul dengan intensitas yang paling banyak, yaitu 10 puisi. Hiperbola muncul dengan intensitas sedang dengan nilai 9. Nah, sedangkan paradoks dia lebih sedikit dari 2 yang lain, yaitu 6 puisi. Lalu ini untuk pembahasan yang pertama, majas personifikasi. Ini nggak perlu saya ini semua juga. Jadi saya ambil beberapa aja ya. Yang pertama dengan judul Bukan Darah Tapi Cinta dari Nafis. Di sini ada dua baris. Yang pertama langkah pemukulan penuh hati-hati berajut benang halus di ruang sunyi. Ini majas personifikasinya tampak dari merajut benang atau merajut benang halus. Jadi dia memberikan sifat manusia yang bisa merajut benang kepada sebuah langkah. Padahal langkah itu kan nggak bisa merajut benang. Nah, itu tuh tujuannya atau maknanya untuk menggambarkan kelembutan hati dari ibu tiri. Jadi tentang puisinya ini tentang ibu tiri itu deh. Namanya judulnya Bukan Darah Tapi Cinta. Lalu untuk baris selanjutnya, apa cinta bisa tumbuh dari reruntuhan kenangan? Majas personifikasinya itu tampak dari cinta yang dianggap bisa tumbuh. Padahal tumbuh itu adalah sifatnya makhluk hidup, sifatnya manusia gitu. Cinta itu nggak bisa tumbuh dari kecil ke besar gitu kayak manusia nggak bisa. Dan maknanya di sini tuh munculnya kasih sayang baru dari si ibu tiri setelah kehilangan ibu di masa lalu gitu. Saya ambil satu lagi, yaitu Dua Jiwa Satu Tujuan, karyanya Alia. Di sini cinta mereka adalah fondasi yang berharga. Majas personifikasinya itu dari cinta yang digambarkan seolah-olah fondasi atau dasar bangunan yang kokoh. Makna dari penggunaan majas ini adalah cinta dari ayah
yang saling menguatkan, kokoh dan berharga. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu majas paradoks. Di sini saya ambil dari Nafis 3 yang paling pertama dengan judul yang sama, bukan dari Nafis kita. Majas paradoks di sini ada di ini frasa yang dijawab tanpa suara. Kenapa masuk ke paradoks? Karena ini merupakan hal yang bertentangan. Dia menjawab tapi tanpa suara. Itu merupakan dua hal yang saling bertentangan. Gitu. Jadi tujuannya itu atau maknanya itu adalah jawaban atau kelulusan yang terlihat jelas dari sorot mata. Lalu untuk yang kedua saya ambil dari punya Keke dengan judul Mama Tak Pernah Lelah. Di sini kadang ia menangis diam-diam saat dapur harus tetap hangat meski isi dompet nyaris kosong. Kenapa ini bertentangan? Karena di sini dapur itu harus tetap hangat, tapi isi dompet itu nyaris kosong, itu bertentangan. Jadi ada upaya untuk menjaga kecukupan di dapur, padahal sedang dalam kondisi finansial yang kekurangan lah gitu. Jadi di sini maknanya adalah menunjukkan kalau mama itu tidak mau menampakkan kesedihannya, mama itu kuat, jadi dia menangis dengan diam-diam. Lalu yang ketiga saya ambil dengan judul Papa dari Denada. Di sini majas paradoksnya tampak dari tubuh yang lelah, namun kau tak terlihat gundan. Itu dua hal yang bertentangan. Jadi Papa itu lelah secara fisik, tapi dia bisa menyembunyikan rasa lelahnya itulah. Yang terakhir, majas hiperbola. Di sini yang pertama ada dari Al ya, dengan judul 2 Jiwa 1 Tujuan. Cinta kalian ada di dalam sanubari. Di sini majas hiperbolanya tampak dari perumpamaan yang dilebih-lebihkan pada frasa abadi dalam sanubari. Jadi makna penggunaan majasnya itu menekankan bahwa cinta ayah dan ibu sangat besar, mendalam dan tidak akan pernah hilang, itu abadi dalam sanubari. Yang kedua, saya ambil punyanya Zaki dengan judul Ibu Pelita yang Tak Padam. Di sini frasanya cintamu abadi tak pernah tamat. Penekanan yang berlebih-lebihannya ada pada frasa cintamu, dari kata cintamu yang maknanya itu menekankan bahwa cinta ibu itu sangat besar dan akan selalu ada, seolah-olah abadi gitu, padahal nggak ada yang abadi ya gitu. Itu menekankan itu secara berlebihan kalau seolah-olah cinta ibu abadi bakal selalu ada selamanya. Lalu yang ketiga dari punyanya Fardan, karyanya Fardan, keluargaku bahagia. Keluargaku tak terganti selamanya di dalam kenang. Frasa selamanya di dalam kenang ini mengandung majas hiperbola, yaitu penekanan kenangan dari keluarga yang sangat berharga dan tidak akan pernah pudar, makanya selalu ada di dalam kenang. Untuk di bab 5-nya yaitu kesimpulan dan saran. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa majas yang paling sering muncul itu adalah majas personifikasi. Lalu yang sedang, yang kedua yaitu hiperbola, dan yang terakhir yang paling sedikit majas paradoks. Lalu kesimpulan yang kedua, fungsi dari majas-majas tersebut adalah untuk memperkuat ekspresi perasaan, memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca, dan menyampaikan suasana emosional atau perasaan kepada pembaca. Kenapa begitu? Karena personifikasi itu memberikan kesan hidup pada benda mati,
Jadi membaca tuh lebih bisa tergambarkan objeknya itu kalau hidup gimana, jadi lebih dapat secara perasaannya. Lalu kalau hiperbola itu memperdalam perasaan dengan melebih-lebihkan pernyataannya gitu. Sedangkan paradoks dia memberikan pertentangan dan berfungsi untuk menimbulkan makna yang lebih kompleks sebenarnya. Lalu yang ketiga, penggunaan majas dalam buku antologi puisi ini menunjukkan bahwa siswa dengan usia remaja sudah bisa menggunakan gaya bahasa yang kreatif untuk menyampaikan pemikiran dan perasaan. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, saran untuk guru dan pengajar bahasa Indonesia. Di sini menurut saya buku antologi puisi karya siswa kayak Rumah ini bisa dijadikan sebagai bahan ajar dalam kegiatan belajar mengajar dan kelas. Lalu untuk siswa bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan refleksi saat menulis puisi atau saat membaca puisi juga bisa. Lalu untuk peneliti selanjutnya, lakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas. Maksudnya di sini kalau saya kan cuma ngambil tiga majas. Mungkin kedepannya bisa semua majas yang tadi saya bilang ada 30-an lebih itu, atau mungkin pendalamannya bisa lebih dalam dengan struktur puisinya juga dibahas gitu. Lalu untuk sekolah bisa mengadakan kegiatan apresiasi sastra kayak ngebedah puisi. Ini kan saya sebenarnya ngebedah puisi ya, cuma ini saya lakukan sendiri. Nah itu mungkin bisa buat kegiatan itu jadi kegiatan bareng-bareng. Ya, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan kepada Miss Desti. Saya persilakan. Iya, oke Raka, terima kasih udah dengerin ya. Beri tepuk tangan dong. Keren banget ya. Oke, selanjutnya Raka, kerjaan Raka akan dikomentari oleh Miss Desti, ahli bahasa juga ya. Jadi tenang aja Raka, tidak ada yang sempurna. Ini jadikan ini sebagai masukan dan semoga hasilnya baik ya Raka ya. Oke, silakan Miss Desti. Oke, terima kasih Miss Rani, terima kasih Mas Raka, dan juga ibu beserta teman-teman semua. Oke, Miss Desti mulai ya Mas Raka. Gimana sekarang perasaan Mas Raka? Bisa dipasang dulu setelah presentasi. Ya, yang pertama dingin ya, ini nyorok banget. Yang kedua saya cukup lega ya, akhirnya sidang juga gitu, karena ini yang paling saya takutkan dari semuanya. Dan ya alhamdulillah berarti saya sudah berada di ujung acara gitu. Ya. Dari skala 1 sampai 10, kamu menilai proses dan pemaparan kamu serta hasil karya kamu di rate berapa kamu rate? 7,7 lah ya. 7,7. Ya kalau KKM kan 7,5, tapi lebih dikit lah. Ya, oke, baik. Miss Desti sangat enjoy sekali membaca hasil karya kamu yang pertama di sini sampaikan. Dan karena Miss Desti adalah di sini berfungsi sebagai orang tua dan juga anak gitu dalam kehidupan sehari-hari, jadi sangat relatable sekali dengan Miss Desti sebagai examiner kamu hari ini. Miss Desti ingin pertanyaan pertama Miss Desti adalah, bisakah kamu menjelaskan proses kamu sampai ada ya saya mau meneliti ini dan ya saya akan melihat antologi Granada. Artinya, apakah ini direkomendasikan oleh Miss Rani atau kamu mencari tahu tentang proses kebahasaan di Alfikri atau seperti apa? Boleh diceritakan? Jadi yang pertama kenapa saya mundurin dulu, kenapa saya bisa milih bahasa Indonesia dulu. Jadi yang pertama itu sebenarnya saya pengen fisika awalnya, cuman udah penuh. Lalu untuk mata pelajaran IPA yang lain saya lihat biologi udah penuh, kimia udah penuh, saya bingung, aduh apa. Terus saya
sebenarnya akhir-akhir ini tuh lagi tertarik sastra. Walaupun sebenarnya saya tuh nggak suka baca ya, Iya. tapi lagi tertarik. Kenapa saya tertarik? Karena PH saya terakhir tuh Hetrik, ini gokil sih. Seingat saya tuh kalau nggak salah nilainya 95, 95, 96 atau 96, 96, 95 gitu. Dari situ saya ya asik di bahasa. Karena emang lagi cukup enjoy dengan pelajaran bahasa Indonesia. PH saya terakhir tuh hasilnya sangat bagus. Itu dari situ. Terus saya kepikiran apa yang belajar bisa di ya? Ini majas seru deh, soal majas tuh ada banyak. Dan saya sendiri nggak ngerti-ngerti banget soal majas. Makanya di situ saya pengen neliti, awalnya saya pengen neliti puisi-puisi Sapardi Djoko Damono. Saya bilang itu untuk Burani. Cuman kata Burani itu udah terlalu umum. Mendingan bahas buka di kelas kamu aja, seperti di Granada. Akhirnya saya ambil 2 buku tuh, kan ada punya Granada A sama Granada B. Saya bingung ambil yang mana ya. Yaudah saya pilih yang rumah ini. Gitu. Dari situ akhirnya saya baca, saya teliti. Jadi KTI. Ya, oke, good, very interesting. Oke, kita ke substansi sekarang ya, Ya. Mas Raka ya. Oke, kalau Mas Raka boleh dibuka di halaman 6, Mas Raka. Ini Desi mungkin bisa jadi plotnya bisa ke tengah dulu baru ke depan, jadi nggak in order ya, nggak kronologis. Desi mau tertarik membahas yang halaman 6. Oke, yang bentuk-bentuk majas. Oke. Ya. Pertama kali Desi ngebaca, itu memang Desi merasa ada missing link di sini dari paragraf 1 ke paragraf 2. Kalau Mas Raka perhatikan, itu disebutkan ada dalam 3 kelompok besar, yaitu majas perbandingan, majas pertautan, dan majas pertentangan, seperti yang tadi disebutkan dalam presentasi. Ujuk-ujuk, this is me ya, as an outsider. Tiba-tiba di paragraf 2, kamu nge-state tidak dilakukan secara keseluruhan, penelitian difokuskan hanya pada 3 jenis majas. Nah, tapi kan tadi saat presentasi kan udah jelaskan ya, Iya. bahwa terdapat 30 lebih dan 30 itu ada sub-subnya. Nah, itu Iya. bisa nggak nanti kamu bridging gitu di sini. Jadi di situ tahu itu ketika kamu presentasi. But when I was reading in your karya tulis ilmiah ini, I didn't get the chronological order-nya gitu loh. Bagaimana dari paragraf 1, majas perbandingan, majas pertautan, majas pertentangan, and then at the end you just disruptly end up with tiba-tiba ada 3 majas di situ, gitu ya. You got my point ya. Yeah. Tapi presentasinya I got your point ketika kamu presentasi. Ya, jadi kan nggak semua orang nonton presentasi kamu kan. Ini kan media untuk kamu bertutur gitu ya, kayak tulis. Nah ini perlu nih dijelaskan di sini ya. Jadi dari paragraf 1 ke paragraf itu ada biji ya, dimana kamu ada 3 jenis majas, personifikasi, paragraf dan terbelah. Oke. Kalau masalah teknis nih, ya biasalah ya. Jadi up sedikit, misalnya di halaman 7, halaman 8 itu harusnya kamu subheadingnya masuk ke halaman berikutnya ya. Itu nyantol di akhir, ya baca software lah ya, as technical inilah ya, minor error. Lalu Miss Desi ingin melihat tujuan penelitian kamu ya. Kita ke depan dulu. Ada di halaman 3. ya. Maaf, di rumusan masalah ya. Oke. Halaman 2 ya. Mas Raka udah bagus. Untuk rumusan dan tujuan itu sudah sangat nyaman sekali ya. Jadi rumusan itu kan seperti pertanyaan penelitian ya, apa yang kamu teliti dan tujuan penelitian itu menjawab tujuan penelitian kamu, betul ya? Sudah sangat bagus di sini, nyambung gitu ya. Nah, tapi waktu yang sesi pertama kali baca tuh, correct me if I'm wrong, kenapa kamu langsung, Miss tahu sih batasan penelitian kamu adalah personifikasi, paradoks dan formula. But why did you choose this as your rumusan masalah instead of kamu nanya majas apa saja kah yang terkandung? Gak usah dijelasin. Kan kamu kan udah memilih Granada A atau logi puisi yang parent title-nya tuh rumah, ya. In my opinion, as an outsider yang baca tuh, bisnis itu waktu pertama kali baca ini tuh yang ada juga bisnis
oh Mas Raka langsung bertanya apakah puisi-puisi dalam analogi puisi rumah mengandung majas ya. Kalau Miss Desi tuh mikirnya, that's why I said correct me if I'm wrong. Instead of this, ya, personally I thought your questions would be majas apakah yang terkandung dalam antologi puisi rumah, gitu maksud Miss Desi, gitu. Nah, nanti kamu cara pendekatannya itu adalah, oh secara umum ada sekian majas. Dan di hasil penelitian kamu menjawab pertanyaan penelitian tadi adalah oh ternyata ada 3 majas ini, yaitu personifikasi, paralel, dan hiperbola. That's what I thought. Nah, oke, itu jadi apa tanggapan kamu ya? Kita simpen dulu itu satu. Lalu yang kedua, kamu sebut ketiga maksudnya tadi pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga adalah kamu di sini kan stating tentang makna, ya. Oke, kita sepakati dulu bahwa kamu sudah menulis apa makna yang terkandung dalam penggunaan hadis konteks tersebut. Lalu di tujuan penelitian itu juga sudah sangat bagus ya, kamu ingin mendeskripsikan makna. Tetapi, karena kita tahu bersama bahwa dalam penulisan karya ilmiah kesimpulan itu harus menjawab tujuan penelitian, ya. Oke. Tapi di tujuan penelitian, di kesimpulan penelitian dari poin 1, 2, 3, Miss Sisi tidak menemukan jawaban atas nomor 2. Ya, kita makna. Oh iya. I was hoping, ya Miss Sisi tadinya berpikir kamu tuh sudah sangat bagus dalam mengupas isi-isi tiap Granada A, gitu ya, bisa sangat jelas, bisa sangat enjoy, bisa juga bisa belajar, dapat insight. Tapi ketika di kesimpulan, Miss Disti tidak menemukan itu. Ini masukan Miss Disti ya, contoh. Kan kamu bertanya tentang makna. Masukan Miss Disti, kamu kan sudah ada tadi majas itu ada 3, yaitu kamu ada personifikasi, paradoks dan hiperbola. Nah, harapan bisnis seharusnya kalau kamu memang stick pada pertanyaan itu, kamu tuh tuturkan gitu. Misal, oke, makna yang saya temui dalam antologi rumah karya Granada A bercerita tentang kekuatan cinta, pengorbanan, yang paradoks itu makna cinta yang sangat mendalam. Jadi itu seharusnya ada untuk menjawab tujuan kamu. Oke, itu ya. Next. Lalu kamu kan di sini menulis tentang fungsi di kesimpulan. Padahal tidak ada di tujuan penelitian kamu, betul ya? Yang tadi kamu paparkan juga pada saat presentasi bahwa fungsinya itu adalah sebagai ini. Saran Miss Desti, kalau kamu memang pengen stick to fungsi di hasil di kesimpulan itu, ya nggak apa-apa, kamu taruhlah itu di rumusan masalah. Jadi ada 3 gitu loh, biar kamu nggak sia-sia nih, kamu udah kerja kan sampai fungsi nih. Kamu misalnya yang pertama, apakah puisi-puisi dalam antologi tadi belum kamu jawab ya, yang kenapa kamu langsung ke majas. Tadi Miss Desti propose kenapa nggak apa saja majas. Lalu yang kedua, makna udah oke, tinggal kamu insert di dalam kesimpulan menjawab makna. Kamu capture yang tadi 3 itu, majas yang kamu pilih, yang kamu temui dalam antologi rumah karya Granada A. Lalu kamu tambahkan dengan rumusan masalah fungsi, gitu loh, maksudnya jadi inline, ya, antara rumusan masalah dan kesimpulan. Itu. Lalu Miss Desi borongan dulu ya, kamu mudah-mudahan bisa mengingat ya. Nggak apa-apa, nanti Miss Desi bisa ulang lagi kalau kamu lupa. Lalu ketika Miss Desi membaca ini, Miss Desi itu agak kesulitan dalam menavigasi ulasan kamu berdasarkan bisa tolong Mas Raka tembak di mana, Miss? Oke, misalnya di sini ya, di yang pertama personifikasi.
Jadi kalau kita buka di halaman ini, ya kita buka personifikasi dulu ya. 14. Mana mas? 14. Oke. Oke. Kan kamu dimulai dengan ada Alia, ada Kiki gitu ya. Terus maaf, sebelum pembahasan kesini dulu ke depan pembahasan tabel 4.1 halaman 13. Oke. Nah, tadinya ya mesti pikir, oh bagus nih Mas Raka ada tabel Nafis, Alia, Zaki mesti cek dong jumlah puisi sama jumlah siswa cocok 16 betul ya. Cocok nih, oke banget. Kamu teliti. Tapi ada yang agak sebagai pembaca bisnis itu kebingungan ketika membaca karya Nafis, Alia, Zaki, Fardhan KG sampai di N. Itu ternyata urutannya berbeda dengan apa yang kamu lampirkan. Saran Miss Desti, apakah bisa karya ini kamu sesuaikan dengan urutan lampiran kamu? Jadi sisi itu kebingungan dalam membaca. Ya paham ya? Yang paling Karena gampang bisa ini. dilihat gini. Oh Ini loh, tapi depan Rana kok Iqbal, kalau di tabelnya depan Rana kok Ikhwan, gitu paham ya? Iya. Nah itu, jadi mungkin nanti bisa Mas akan tambahkan ya untuk daftar isi, ini biar nyambung ke daftar isi. Nah, daftar isi. Nah, jadi di daftar isi itu ya lampiran itu kamu masukkan ada subnya lagi, misal karya siapa. Enggak, kamu urutkan. Kamu urutkan sesuai tabel di halaman 13. Jadi kalau kamu sudah memilih Nafis sebagai karya pertama, ya itulah yang kamu lampirkan pada lampiran. Oke. Dan kamu insert di bawah lampiran ada daftar pustaka. Ya. Jadi lampiran ini nggak cuma lampiran aja, tapi sama judulnya dan si penulis. Iya, jadi di lampiran ini biar pembaca ngerti, kan kita biasanya garis-garis di daftar pustaka. Jadi Miss Desti buka, maaf, daftar isi. Miss Desti buka daftar isi, oh ya nih ada nih lampiran. Ya, misalnya pertama Nafis, oke Nafis. Sesuai juga pada tabel di halaman 13. Jadi misalnya halaman 4 Romawi, IX, halaman 13 dan halaman lampiran, gitu ya Mas Raka ya? Iya. Kebayang ya? Kebayang. Oke. Itu dari Miss Desti, selebihnya kamu udah sangat baik, sangat bagus. I was really enjoying ya reading your karya tulis. Saya ucapkan juga ke Bu Rani yang sudah dengan sangat baik mendidik Mas Raka dan Mas Raka yang juga sangat baik. I believe dari hasil ini tercermin proses kerja kamu, ya. Oke, itu mungkin bisa. Ya, kalau yang sifatnya butuh respon kamu boleh respon. Kalau yang sifatnya itu seperti masukan yang memang kamu bisa secara teknis kamu kerjakan, boleh nggak perlu respon secara verbal gitu ya. Oke, baik. Silakan Mas Raka. Jadi yang pertama itu yang tadi Miss Desti dibentuk-bentuk majas. Sebelumnya ini untuk informasi aja, Miss Desti tadinya tuh saya masukin semua majas sih. Jadi itu bab 2 saya sampai 17 halaman kalau nggak salah. Itu karena saya kupas semuanya, benar-benar saya kupas. Majas yang tadi saya bilang ada 30-an itu, saya masukin semua. Cuman kayaknya terlalu banyak dan justru saya itu takut jadi bumerang ke sidang ini. Kata Bu Rani juga kayak gitu, jadi saya hapus. Cuman yang saya tangkap dari Miss Desti, sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu, cuman kasih peralihan di sini nih. Ya. Bridgingnya ya, supaya nggak tiba-tiba ke 3 majas. Terus apa lagi tadi ya? Tujuan sama yang di bab. Iya, yang 5 ya? jawab. Kenapa kamu langsung tujuan apakah Jadi, mengandungnya gitu? Instead yeah. of majas apakah yang terkandung gitu maksud Miss Desti? Itu salah teknis sih Miss. Jadi saya ganti rumusan masalah di tengah-tengah, saya ganti tujuan di tengah-tengah. Nah mungkin ini kesimpulannya masih ngikut sama yang pertama nih. Jadi ada yang miss. Itu tadi yang nomor nggak ada jawaban dari yang nomor 2. Yang pertama sama tiba-tiba ada fungsi. Ya. Nah itu nanti dari diselaraskan.
Iya, itu kesalahan teknis karena saya ganti rumusan masalah dan tujuan. Dan di situ saya kurang teliti. Sama tadi nomor 1 Mas Raka itu Nomor 1, memang seperti itu. Apakah puisi-puisi dan langsung kamu tembak mengandung majas? Bukan. Apakah majas yang tergabung dalam antologi Rumah Karya Granada? Nah itu kalau saya tulis apakah nanti jadinya semuanya nih Oke, banyak banget. ya, oke, nggak apa-apa, yang penting bisa menjelaskan. Itu sih paling. Oke. Jelas kok jawabannya Mas Raka bagus. Tadi masukan Miss Desi udah kamu catat ya? Iya, insya Allah. Udah sih dari itu aja, misalnya udah. Misalnya keluarga. Oke, baik, terima kasih Miss Desti, terima kasih Raka yang sudah menjawab tembakan Miss Desti ya dengan wih bisa nih gitu ya. Tapi sebenarnya ya sedikit meluruskan ya Miss Desti karena saya pembimbingnya gitu, saya bertanggung jawab juga atas ini gitu ya Miss Desti ya. Tentang tidak adanya puluhan majas itu di dalam bab 2 ya Miss Desti ya. Menurut saya juga Raka sempat konsultasi sama saya perihal itu dan sudah sempat ditulis juga. Cuman menurut saya ini tuh mubazir kalau kata saya Miss Desti ya, karena di dalam latar belakang itu sudah kita kerucutkan di sini. Di dalam penelitian ini kita tuh hanya fokus membahas tentang 3 jenis majas itu saja ya Raka ya. Tetapi terlepas dari itu Raka juga sudah menuliskan majas itu sebenarnya tidak hanya 3 ya Raka ya. Ada 4 jenis bahkan majas itu dan serta anak-anaknya gitu. Di mana? Itu di latar belakang ada nggak ya Raka? saya tulisnya 3. Oh iya, apa 3? Ada yang berpendapat 3 jenis majas itu, ada juga yang berpendapat 4. Jadi itu beda apa sih namanya? Beda pendapat. Cuman Raka juga itu dituliskan kan Raka di latar belakang kemarin. Saya tulis di sini bab 2. Iya, belum ada. Kalau latar belakang belum Ada jumlah majas yang sebenarnya? Ada ya? Itu saya bilangnya judulnya aja. Oke, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, nanti kita revisi ya Raka ya. Nah, maka dari itu Miss Desti di dalam bab 2 itu kita tidak bahas tentang macam-macam majas. Cuman masuk ini juga di saya maksud gini, sebagai pembaca yang misalnya bukan mengerti majas itu apa gitu. Oh iya, aku butuh nih majas yang 30 kata Raka itu apa sih? Ya nggak apa-apa Miss Desti, sebenarnya nggak apa-apa tetap dimasukkan di dalam bab 2, cuman agar lebih efektif di efisiensi nggak banyak boros-boros kertas gitu. Sebenarnya koreksi kalau misalnya saya salah, sah-sah saja misalnya itu hanya ditaruh 3, tapi benar juga kata Miss Desti boleh dimasukkan puluhan majas itu. Miss Desti nggak salah. Oke. Selanjutnya paling dimension gitu. Benar, iya. Dan tadi pas presentasinya udah oke, Iya. tapi di sini nggak bisa didapati. Iya, berarti kita miss di bagian situ ya. Selanjutnya di bagian rumusan ya Miss Desti ya. Rumusan masalah, kenapa sih langsung nembak personifikasi paradoks dan hiperbola gitu ya. Sebenarnya kita tuh kan di sini tidak ada subbatasan masalah ya. Sebenarnya di dalam KKI itu ada beberapa KKI yang menggunakan batasan masalah dan juga yang enggak gitu ya. Penelitian ini sudah kami batasi balik lagi di latar belakang tadi Miss Desti. Jadi kita sudah membatasi, oh iya ini penelitian hanya membahas 3 majas itu saja gitu. Makanya kita langsung aja ya udah personifikasi paradoks dan hiperbola. Miss Desti benar. Kalau misalnya majas itu ini kenapa apa sih jenis-jenis majas yang terkandung di dalam antologi puisi ini? Itu benar, memang rata-rata penelitian ini seperti itu. Cuma di sini kita sudah mempersempit di latar belakang. Jadi kita berpendapat bahwa oh iya nih para pembaca sudah tahu nih di dalam latar belakang ini kita membatasi majas. Jadi makanya kita nggak mau basa-basi di rumusan masalah tentang kenapa majas apa saja yang terkandung, karena di latar belakang sudah menjelaskan kita hanya membahas tentang personifikasi paradoks dan hiperbola. Tapi kalau misalnya kita menggunakan batasan masalah, benar
benar pendapat Miss Desti bahwa perumusan masalah itu apa saja majas yang terkandung di dalam itu benar juga gitu. Karena kita tidak menggunakan batasan masalah ya kayak makanya kita langsung ke poin gitu. Itu sih sisanya yang kata Miss Desti akan menjadi perbaikan dari kami memang murni kita miss ya Raka ya. Tapi sejauh ini sih udah oke, udah di situ aja sih. Terima kasih Miss Desti atas masukannya, sangat membantu untuk menyempurnakan KTI kita ya Raka ya. Oke, dari adik-adik ada yang mau ditanyakan kepada Kak Raka atau ya Bunda? Boleh? Kalau misalnya gitu tadi ada dulu kata ya. Ada nggak? Ada yang mau nanya? Bingung misalnya gitu atau ada? Zaki mungkin mau nanya? Paham, udah jelas ya. Ayah Bunda, ada yang ingin ditanyakan Ayah Bunda terkait atau ada yang ingin disampaikan terkait presentasi Raka penelitiannya? Silakan Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bimbingannya. Kalau Bunda sih tidak bertanya, hanya yang saksi hidup menyaksikan bagaimana prosesnya. Hanya 2 bulan dulu tuh Bunda skripsi itu berapa kali ulang gitu kan? Satu semester masih nambah lagi kan? Gitu. Jadi apapun dalam proses kemudian Miss Desti koreksi itu memang ketika kita pelakunya pasti ada hal yang tidak terpikir. Dan pengamatlah yang memang terpikir. Itu bagus memang untuk satu kesempurnaan seperti itu. Dan yang memang Bunda betul-betul Bunda apresiasi, ini anak SMA sudah bikin seperti ini. Kalau Bunda tambahkan, Bunda dulu bikin itu di semester berapa, di usia berapa Bunda bikin. Nah ini ya hitungannya remaja lah sudah bikin. Makanya ya sudah luar biasa lah. Tadi melihat Jaki juga itu sudah luar biasa. Untuk anak-anak seperti ini, ya apresiasi sekali. Diteruskan, ini awalun untuk belajar membuat skripsi karena nanti di skripsi bantaiannya lebih gitu. Itu saja Ayah mau menambahkan. Ya, alhamdulillah yang pertama terima kasih buat Ananda Raka, terima kasih Ibu Rani sebagai pembimbing, terima kasih Ibu Desti sebagai penguji, terima kasih teman-teman semua sebagai sebagai teman, sebagai pengapresiasi, sebagai pendukung. Ya, saya hari ini sangat menikmati, sangat berbahagia. Kalau saya bandingkan dengan dulu waktu sidang skripsi, ini jauh lebih lebih hebat, lebih bagus, lebih hidup gitu. Bahkan pernah saya menghadiri sidang doktor adik ibu saya beberapa tahun yang lalu. Kalau saya ingat rasanya lebih hebat ini gitu, lebih hidup ini, lebih memberi insight, lebih memberi manfaat buat kita semua gitu. Ya itu alhamdulillah. Pokoknya daging semua hari ini. Terima kasih alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi buat Ananda Raka, Bu Rani, Ibu Desti, buat Bunda, buat teman-teman semua. Alhamdulillah buat Al Fikri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Ayah Bunda atas masukannya atau apresiasinya kepada kita semua. Semoga ini menjadi gambaran untuk adik-adik ya tahun depan kelas 11 untuk kayak Raka nih gitu presentasinya gitu ya. Oke, terima kasih. Ditutup aja langsung ya presentasinya. Alhamdulillah hari ini presentasi Raka berjalan dengan lancar. Terima
saja dengan alhamdulillah ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, kami izin. Iya, Pak. Oh, Pak,